Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 337. Seperti itu. Tapi waktu itu aku sedang hancur. Tak ada yang percaya padaku, semua menutup telinga. Bahkan keluargaku membuangku. Kasusku ditutup pihak kampus. Laporan hilang. Aku tidak sempat mengingat wajah perempuan itu, hanya, dia tampak sangat takut, seperti aku. Rukaya memejamkan mata, wajahnya pucat. Tangannya mencengkeram sisi jilbab lusuhnya. Tolong, kalau kalian bisa bongkar semua ini. Biar gak ada lagi yang jatuh kayak aku. Tapi, jaga namaku. Nenekku sudah tua, aku takut ada yang datang menyakiti kami, aku mohon. Davian dan Emir mengangguk dengan kompak. Baik. Kami akan tetap melindungimu, dan nenekmu, sahut Davian. 2. Alhamdulillah, sayang. Davis sudah ada kabar. Ucapan Din meluncur pelan saat dia masuk ke dalam kamar. Dia sempat berpikir istrinya telah terlelap bersama Alina, namun nyatanya Azarin masih duduk bersandar di ranjang. Tangannya lembut mengusap kepala kecil Alina yang sudah tertidur pulas di sampingnya. Azarin menoleh dengan wajah lega. Bibirnya membentuk senyum yang manis, matanya sedikit berkaca karena rasa syukur yang meluap dalam dada. Dia mengulurkan kedua tangannya, meminta Din untuk mendekat. Din tanpa ragu segera duduk di sisi ranjang, lalu membungkuk memeluk tubuh istrinya dari samping, meski perut buncit Azarin kini menjadi batas di antara keduanya. Namun, pelukan itu tetap terasa utuh, hangat, dan penuh cinta. Azarin mengusap punggung suaminya perlahan. Allah Maha Baik, ya, Mas. Din mengangguk, mencium pelipis istrinya dengan lembut. Aku sempat takut, sangat takut terjadi sesuatu pada Davian di sana. Azarin mengangguk kecil, lalu bersandar pada bahu Din. Sepanjang di kamar tadi, aku terus berdoa, minta pada Allah agar terus lindungi Davian dan Siva. Aku tahu mereka sedang berada dalam keadaan sulit. Tapi aku yakin, doa dari kita, dari keluarga yang tulus mencintai mereka, gak akan pernah Allah abaikan. Din memejamkan mata sejenak. Hatinya menghangat. Ada ketenangan yang mengalir dari suara istrinya. Terima kasih, sayang, karena kamu selalu jadi rumah yang menenangkan, bahkan saat aku mulai goyah. Azarin kembali tersenyum, lalu mengecup pipi suaminya. Kita saling jadi rumah, Mas. Selama saling percaya dan mendoakan, insya Allah semua akan kuat dijalani. Malam sudah merangkak larut. Jam di dinding nyaris menunjuk pukul 12 dini hari. Namun tak ada rasa kantuk di mata Din. Hatinya masih berdebar, bukan karena kecemasan, tetapi karena perempuan yang kini ada di pelukannya. Masih cantik banget, padahal udah tengah malam gini, gumam Din sembari menatap wajah istrinya dari dekat. Napas hangatnya menggelitik pipi Azarin. Azarin menunduk malu, tersenyum kecil sambil menyentil dada suaminya pelan. Mas Din, ini udah malam, jangan mulai aneh-aneh. Aneh apanya? Aku cuma mau bilang istri aku cantik. Itu dosa. Godanya, dengan wajah polos yang dibuat-buat. Dia mengeratkan pelukan, membenamkan wajahnya di leher Azarin yang wangi meski sudah lelah seharian. Mas capek gak sih peluk aku terus? Capek dong, jawab Din. Azarin sontak menoleh cepat dengan wajah protes. Tapi capeknya hilang kalau kamu senyum gitu. Lanjut Din sembari mencubit gemas pipi istrinya. Azarin tertawa pelan, tangannya menamparkan manja bahu Din. Aduh, gombalnya kumat. 3. Din menatap istrinya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan, tetapi syarat keseriusan. Kamu tahu gak? Di dunia ini, cuma kamu satu-satunya yang bisa bikin aku lupa semua masalah. Bahkan waktu tadi aku panik soal Davian, pas aku lihat kamu, aku tahu, aku bisa bertahan. Azarin terdiam. Matanya yang semula jenaka kini melembut,
hatinya mencair. Dia memeluk Din erat-erat, membenamkan wajahnya di dada suaminya. Aku juga bersyukur banget, Mas. Allah kasih aku suami sebaik kamu. Yang gak pernah berhenti jadi pelindung, walau kadang suka nyebelin. Nyebelin? Hah? Aku? Nyebelin? Bukti mana? Din bersandiwara terkejut, lalu mulai menggelitik pinggang istrinya yang tengah hamil, membuat Azarin menggeliat semabri Azarin kecil, lalu buru-buru menahan tangan suaminya. Ih, Mas. Udah dong. Nanti Alina kebangun, satu loh. Aku gak mau tanggung jawab kalau Alina nangis. Ya udah, gak usah berisik. Din mencium puncak kepala Azarin, lalu menarik selimut lebih rapat, menyelimuti mereka berdua. Kita istirahat, ya. Aku cuma mau peluk kamu malam ini. Gitu aja udah bikin tenang. Azarin mengangguk, kepalanya bersandar di dada Din, mendengar detak jantung yang stabil. Satu tangan Din membelai lembut rambutnya, satu lagi memeluk perut Azarin yang membuncit dengan penuh harap dan doa. Namun, keheningan itu hanya bertahan beberapa saat, sebelum akhirnya Azarin kembali bersuara, pelan, tetapi cukup jelas di telinga Din. Seandainya gak ada kabar dari Davi, apa Mas akan memutuskan berangkat ke Mesir? Matanya sudah terpejam saat Azarin bertanya. Din pun lantas menyandarkan pipinya di atas kepala Azarin. Bukan sekali dua kali kamu bertanya itu, sayang. Dan jawabanku tetap sama. Aku tidak akan pergi dan meninggalkanmu di Indonesia berdua dengan Alina. Kita sudah berjanji, susah senang bersama. Kalaupun memang aku harus berangkat ke sana, maka aku tidak akan berangkat seorang diri. Tapi kita berdua harus berangkat. Azarin sontak tersenyum diam-diam di dada Din. Pelukan tangannya pun makin erat, meski terbatas karena perut buncitnya. Apa kamu takut Mas akan ambil keputusan yang salah? Tanya Din kemudian, namun Azarin tak menjawab, dan itu sudah cukup bagi Din memahami apa yang dipikirkan istrinya. Din menarik napas panjang, menahan sejenak kata-kata yang akan dia ucapkan. Tangannya membelai lembut lengan Azarin, sementara matanya menatap kosong langit-langit kamar yang redup oleh lampu tidur. Kalau hidup ini sebuah jalan panjang yang seringkali penuh persimpangan, maka kamu itu kompasnya buat aku, sayang, ucap Din lirih, namun penuh makna. Bukan karena aku tak bisa berjalan sendiri, tapi karena arah terbaik selalu kamu yang bantu tunjukkan. Azarin tidak menyahut, tetapi tubuhnya menyentak halus, menandakan dia mendengar dan menyerap setiap kata yang terucap. Kadang, keputusan yang salah bukan datang dari ketidaktahuan, tapi karena terlalu takut kehilangan yang kita cintai. Tapi bersamamu, aku tahu, aku gak perlu takut. Karena kamu adalah alasan aku tetap waras, tetap tenang, dan tetap ingat jalan pulang. Din mengecup pelipis Azarin dengan lembut. Selama kamu di sisiku, aku percaya, aku gak akan ambil langkah yang salah. 4. Azarin mengembuskan napas pelan, bibirnya terangkat membentuk senyum yang tak sepenuhnya tampak, tetapi terasa. Mas, gumamnya pelan. Kalau Mas terus ngomong kayak gitu, nanti aku gak bisa tidur. Din tertawa kecil. Ya udah, tidur, sayang. Tapi jangan heran kalau mimpi indah malam ini. Azarin hanya tertawa kecil di dada suaminya. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi. Kabut tipis masih mengambang di sela-sela pepohonan kampus, menambah kesan murung yang seakan mencerminkan emisi kepala Davian. Dia duduk sendirian di sudut kantin kampus yang belum ramai, sebuah tempat yang biasanya dipenuhi gelak tawa mahasiswa, kini terasa seperti ruang isolasi baginya. Davian menunduk, jemarinya sibuk menelusuri layar ponsel. Sekali dua kali dia membuka folder rahasia tempat dia menyimpan hasil pemeriksaan medis Siva, rekaman pengakuan Rukaya, dan catatan yang dia tulis dengan rapi setiap malam. Semua bukti itu, semua serpihan kebenaran itu, hanya diketahui oleh satu orang selain dirinya, yakni Emir.
Secangkir teh hijau di hadapannya sudah dingin. Tak tersentuh. Layar ponselnya berpendar sebentar, panggilan video dari perawat Layla, yang selama ini menjadi penghubung antara dirinya dan Syifa. Dia angkat panggilan itu dengan cepat, sorot matanya berubah lembut. "Assalamualaikum, perawat Layla, bagaimana kondisi Syifa hari ini?" Tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Di layar, terlihat Layla mengenakan seragam putih dan senyum kelelahan. "Waalaikumsalam, Ahi Davian. Alhamdulillah, secara medis dia stabil. Tapi, pagi tadi dia sempat menangis tiba-tiba. Kami tidak tahu apa yang memicunya. Kami sudah coba menenangkan, tapi dia memilih memunggungi kami dan menutup wajah dengan selimut," lapor Layla sambil melirik ke arah ruangan rawat milik Syifa di belakangnya. Davian menatap layar itu lama. Perih terasa menyayat dadanya. Dia mengepalkan tangan di atas meja, tetapi suaranya tetap tenang. "Terima kasih sudah menjaga dia. Tolong terus dampingi dia, ya. Aku janji akan menyelesaikan ini secepatnya." Layla mengangguk, kemudian menutup panggilan dengan ucapan singkat penuh empati. Begitu sambungan berakhir, Davian mengembuskan napas panjang dan mengusap wajahnya yang sudah kusam tak bercukur. Dia belum berganti baju sejak kembali dari Sohak. Rambutnya kusut, matanya sembab. Dia menoleh ke arah jendela, memperhatikan cahaya pagi yang mulai masuk perlahan ke dalam kantin. Dunia tetap berjalan seperti biasa, tetapi hidup Syifa, dan hidup para korban lainnya, terhenti di titik trauma yang sama. Davian tahu, dia harus bergerak lebih cepat. Namun, dia juga tahu, setiap langkah yang salah bisa membuat pelaku tahu bahwa dia sedang diburu. Dia menarik buku catatan kecil dari tasnya dan membuka halaman yang bertuliskan satu kalimat. "Yang memilih diam adalah bagian dari mereka yang menyakiti." Pagi ini, dia tidak hanya duduk diam. Pagi ini, Davian sedang menyusun langkah berikutnya, langkah yang bisa saja menempatkannya dalam bahaya, tetapi juga bisa menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka yang tertindas. Dan dia siap apapun risikonya, demi harga diri para korban yang terinjak. 5. Suasana Kahti yang mulai ramai, Davian menutup buku catatannya dan menyelipkannya ke dalam tas. Dia baru saja berdiri, berniat kembali ke ruang baca untuk menyusun laporan rahasia yang akan dia kirim ke pihak kampus dalam waktu dekat, tentang sistemik pelecehan dan bagaimana semua bukti mulai mengarah ke lingkaran dalam. Namun, belum sempat dia melangkah keluar, ponselnya kembali bergetar. Bukan dari Layla. Bukan dari Emir. Sebuah nomor asing, dengan kode wilayah yang tidak dikenal. Layarnya menampilkan hanya satu kata pada kolom nama pengirim, tidak diketahui. Jantung Davian berdetak lebih cepat. Dengan waspada, dia membuka pesan tersebut. Isi pesan singkat itu hanya satu kalimat. "Berhenti, atau kamu akan bernasib sama seperti yang lain." Mata Davian membelalak. Dia langsung menoleh ke kanan dan kiri, seolah mencari siapa yang mungkin memperhatikan dari kejauhan. Namun, wajah-wajah mahasiswa di kantin terlihat biasa. Tak ada yang tampak mencurigakan. Tetapi rasa mencekam menjalari kulitnya. Seperti ada yang sedang mengawasi, dan sengaja ingin memperingatkan. Namun, belum sempat dia beranjak meninggalkan kantin, tiba-tiba Nadia muncul dengan senyum manis, sembari memegang gelas kopi. "Sendirian aja, Dav?" Tanyanya basa-basi, membuat Davian tersadar, dan segera mengubah raut wajahnya yang sempat menegang. Nadia lalu duduk di hadapan Davian, meletakkan cangkir kopi perlahan seolah ingin memberi kesan santai, meski dari sorot matanya tampak ada gelombang tanya yang dalam. Dia menyilangkan tangan di atas meja, menatap Davian dengan senyum tipis. "Kamu kelihatan lelah, Dav. Sibuk banget ya akhir-akhir ini." Davian menyesap teh hijaunya yang masih banyak tersisa, lalu menatap Nadia sebentar. "Lumayan.
Tugas akhir mulai menyita waktu. Apalagi persiapan jelang sidang. Ah, iya. Wisuda sebentar lagi. Nadia ikut menyesap kopinya, lalu menatap Davian lebih tajam. Tapi bukan itu aja, kan? Alis Davian sedikit terangkat. Maksudmu? Nadia menyandarkan punggungnya, lalu menarik napas dalam. Aku tahu kamu masih sibuk dengan kasus Siva. Kamu mungkin berusaha nutupin semuanya, tapi aku tahu kamu belum berhenti. Davian menahan napas. Sekilas dia memandang ke sekeliling kantin, memastikan tak ada yang memperhatikan mereka. Lalu dia kembali menatap Nadia, kali ini lebih tenang tetapi jelas waspada. Aku enggak bisa jelasin apa-apa sekarang, Nat. Aku gak minta penjelasan, sela Nadia cepat. Cuma, aku khawatir. Aku tahu kamu orang yang keras kepala soal keadilan. Tapi kamu juga manusia, Dav. Bisa jatuh. Bisa celaka. Diam. Sejenak tak ada yang bicara. Hanya bunyi sendok kecil di dalam cangkir mereka. Lalu Davian akhirnya berkata, pelan tapi mantap. Aku lebih takut kalau aku diem dan gak lakuin apa-apa. 6. Nadia menarik napas dalam, menatap cangkir kopinya yang mulai mendingin. Suaranya terdengar pelan namun tajam saat bertanya. Kalau begitu, bagaimana kondisi Siva sekarang, Dav? Davian diam sejenak. Dia menatap jendela kantin yang menampilkan pemandangan taman kecil kampus. Bayangan Siva, yang duduk terpaku dengan mata kosong di atas ranjang rumah sakit, kembali menyergap pikirannya. Namun, dia tidak bisa membagikan semuanya. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Terlalu banyak mata yang mengintai. Masih belum pulih, jawabnya pendek, menahan nada getir dalam suaranya. Nadia menoleh, menatapnya lurus. Maksudmu, belum pulih secara fisik atau psikisnya? Davian meneguk sisa dehi hijaunya, lalu mengangguk pelan. Dua-duanya, katanya tanpa menoleh. Kamu juga tahu trauma seperti itu gak bisa hilang dalam semalam. Nadia menghela napas, sorot matanya melembut. Aku khawatir. Dia temanku juga, Dav. Davian menoleh pelan, menatap Nadia dengan pandangan yang lebih dalam. Kalau kamu benar khawatir, tolong jangan tanya lebih dari ini. Siva butuh waktu dan ruang. Aku sedang berusaha semampuku. Nadia mengangguk pelan. Dia masih di rumah sakit itu. Davian terdiam 1 detik. Hanya 1 detik, tapi cukup untuk membuat hatinya terasa tertikam. Dia menggeleng, tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Sudah tidak di sana. Lalu di mana? Davian menarik napas panjang. Ujung jemarinya mengetuk ringan sisi gelas yang nyaris kosong. Matanya tak langsung menatap Nadia. Dia tahu arah pembicaraan ini akan menuju percakapan yang tidak nyaman. Siva sudah diambil alih keluarganya di Indonesia, Nat, katanya kemudian. Sekarang dia lebih aman di sana. Nadia membeku di tempat duduknya. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Diambil alih. Kamu bahkan gak bilang apa-apa ke aku, Dav. Kenapa? Nada suaranya meninggi sedikit, bukan karena marah, tetapi karena kecewa yang menggumpal. Davian menatap Nadia sekarang, dengan pandangan yang tidak kesal, tetapi jelas-jelas menjaga jarak. Ini masalah keluarga, Nat. Masalah yang rumit dan sangat pribadi. Kamu bukan bagian dari keluarga Siva, dan aku. Aku cuma menjalankan amanah. Nadia mengatupkan bibirnya. Sekilas dia terlihat seperti menelan sesuatu yang pahit. Tapi dia juga temanku, Dav, setidaknya aku bisa bantu. Bantu. Davian tersenyum tipis. Ada luka di senyumnya. Waktu itu kamu bilang untuk aku berhenti menyelidiki. Kamu bilang lawanku bukan orang sembarangan. Kamu suruh aku mundur. Aku bilang itu karena aku takut kamu celaka.
Sela Nadia cepat, nadanya tertahan emosi. Bukan karena aku gak peduli. Davian kembali menatap ke depan. Hening menggantung beberapa detik sebelum dia menjawab, perlahan. Aku tahu. Tapi itu juga alasan kenapa aku gak bisa bilang banyak. Aku gak ingin kamu, atau siapapun, terseret ke dalam masalah ini kalau memang gak siap. Nadia menggigit bibir bawahnya, menahan rasa kecewa yang menyesak. Jadi kamu pikir aku gak bisa diandalkan? Davian menggeleng. Aku pikir, kamu terlalu baik untuk dilibatkan dalam sesuatu yang kotor dan berbahaya, ujarnya dengan tenang. Kamu cukup jaga diri, jangan mudah percaya dengan siapapun. Agar tidak. 7. Ada lagi korban selanjutnya. Obrolan mereka kembali berlanjut di bawah atap kantin yang mulai sepi. Hanya ada suara kipas angin tua yang berdecit pelan dan gemerisik gelas-gelas yang dicuci di sudut dapur. Davian duduk dengan tubuh condong ke depan, kedua tangan mengapit gelas teh hijau yang kini sudah mendingin, tetapi pandangannya ke arah taman kecil di samping kantin. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Tanya Nadia akhirnya. Aku gak bisa cerita banyak sama kamu, bukan Titka percaya. Tapi, aku tidak ingin terlibat terlalu jauh. Apapun rencanaku nanti, cukup aku yang tahu. Nadia menarik napas, mencoba meredam keresahannya. Tapi setidaknya beri aku kepercayaan sedikit. Kita berteman cukup lama, Dav. Bahkan Siva ke Indonesia saja aku tidak tahu. Davian tersenyum tipis, tetapi ada lelah di balik lengkungannya. Kalau kamu temanku, kamu juga pasti ngerti kenapa aku gak bisa cerita semuanya. Ini bukan tentang gak percaya. Tapi soal menjaga, bukan cuma diri sendiri, tapi juga orang-orang yang bisa jadi ikut diseret kalau aku ceroboh. Tapi aku merasa kamu menjauh, sejak kasus Siva mulai panas. Davian menoleh padanya. Tatapannya datar, tetapi suaranya tetap tenang. Karena kasus ini menyentuh bagian yang paling sensitif dalam hidup seseorang, Nat. Trauma, harga diri, keadilan yang dirampas. Dan aku harus bisa menghadapinya dengan kepala dingin. Aku gak bisa gegabah. Bahkan kepada kamu pun, aku harus berhati-hati. Nadia terdiam. Ada kecewa yang tak bisa dia sembunyikan dari wajahnya, namun juga ada pemahaman yang perlahan tumbuh. Dia tahu, Davian bukan lagi mahasiswa idealis biasa. Bukan lagi Davian yang polos dan mudah terbaca. Baiklah, gumam Nadia pelan. Tapi janji satu hal, Dav. Jangan jalan sendiri terus. Sekuat-kuatnya kamu, tetap butuh orang untuk dijadikan tempat berbagi. Jangan sampai kamu kehilangan akal sehat karena nahan semuanya sendiri. Davian tersenyum, kali ini lebih tulus. Terima kasih, Nat. Nadia pun memilih mengalihkan pada topik pembicaraan yang lain, tetapi tiba-tiba dering ponsel Nadia yang cukup nyaring membuat dia menghentikan obrolannya dan mengambil alih ponsel di tasnya. Namun begitu melihat nomor yang menghubunginya, raut wajah Nadia berubah dingin, dan tak ada lagi wajah tenang saat mereka ngobrol tadi. Davian memerhatikan perubahan ekspresi itu. Nalurinya terusik. Ada apa? Nadia segera menutup layar ponsel, menggeleng pelan sambil menyunggingkan senyum tipis yang terlalu kaku untuk disebut tulus. Enggak, bukan apa-apa. Cuma urusan pribadi. Dia berdiri, merapikan tas yang menggantung di bahunya, serta mengambil beberapa buku kuliah yang tak dimasukkan ke dalam tas. Aku harus pergi dulu, Dav. Maaf. Sekarang. Davian bertanya lagi, kali ini matanya tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Nadia hanya mengangguk, kemudian melangkah mundur. Kita sambung lain waktu, ya. Jaga diri kamu. Senyum itu kembali dia tampilkan. Namun, sebelum benar-benar pergi, matanya sempat menatap Davian sekilas, tatapan yang sulit dimaknai. Ada kekhawatiran. Ada sesuatu yang belum selesai.
Dan yang paling mencolok, ada ketakutan yang tak bisa dia sembunyikan. Langkah kaki Nadia yang tergesa-gesa melangkah cepat ke arah pintu kantin. Namun tak sampai beberapa detik setelah tubuhnya melintasi ambang pintu, suara benturan terdengar. 8. Keras, bruk. Disusul bunyi jatuhnya benda-benda ke lantai. Beberapa mahasiswa sekitar menoleh. Davian yang duduk di pojokan sontak berdiri dan memicingkan mata. Buku-buku pelajaran berhamburan di lantai, disertai dentingan ponsel yang terpental dan meluncur nyaris ke kaki kursi terdekat. Nadia. Davian langsung tergesa menyusul ke tempat kejadian. Emir tampak canggung dan kaget, refleks membungkuk membantu mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan. Maaf, aku gak lihat. Nadia buru-buru menggeleng. Gak apa-apa, ini salahku juga, ujarnya tergesa. Tangannya lincah mengumpulkan buku-buku yang terbuka acak. Sementara itu, Davian sudah berdiri di dekat mereka, memastikan Nadia tak terluka. Kamu gak kenapa-kenapa, Nat? Enggak, jawab Nadia cepat, nadanya tergesa. Aku cuma buru-buru. Namun di antara kertas-kertas yang berserakan itu, sebuah lembaran jatuh agak terpisah, menampakkan tulisan tangan yang rapi, padat, dan sistematis. Emir yang membantu merapikan, tanpa sengaja meraihnya terlebih dulu. Pandangan matanya langsung menegang. Bukan karena materi kuliah di dalamnya yang memang terlihat biasa, tetapi karena gaya kepenulisannya. Deretan huruf yang bulat namun tegas, pemakaian tanda baca yang nyaris identik persis dengan surat misterius yang ditemukan dalam kasus korban pelecehan. Surat yang menjebak mereka ke tempat pelecehan. Emir mendadak diam. Tangannya menggenggam lembar kertas itu lebih erat, dan matanya beralih menatap Nadia yang masih sibuk mengumpulkan bukunya. Dia menatap lekat, mencoba membaca gestur. Tak ada gelagat mencurigakan. Namun, rasa itu muncul. Gaya tulisan ini, tidak mungkin kebetulan. Bisa saja ini hanya mirip. Namun bisa juga, ini bukan sekadar kemiripan. Saat itu juga, Nadia menyadari Emir memegang salah satu kertasnya terlalu lama. Dia langsung menariknya cepat dari tangan Emir, dengan senyum gugup. Itu catatan lamaku. Makasih, ya. Dia berdiri, merapikan jilbabnya dan buru-buru mengambil ponselnya yang sempat jatuh. Aku harus pergi, Dav. Maaf ya. Ya, hati-hati, ucap Davian sambil melirik Emir, yang masih terpaku di tempat, tak bergeming. Nadia melangkah cepat meninggalkan mereka, sementara Emir masih menatap kosong ke arah kepergian gadis itu. Davian menyadari keganjilan. Dia mendekat, menepuk bahu sahabatnya perlahan. Emir, tanyanya pelan. Emir mengerjapkan mata, seolah baru kembali dari lamunan yang dalam. Dav, tulisannya. Davian mengernyit. Tulisannya. Gaya tulisan di catatan Nadia, mirip, bisik Emir, nadanya nyaris tak terdengar. Sangat mirip dengan surat-surat yang diterima para korban. Davian terdiam. Denyut jantungnya melonjak. Emir, kamu yakin? 9. Emir mengangguk perlahan, masih menatap pintu keluar kantin. Aku gak bilang pasti. Tapi firasatku bilang, kita harus cari tahu lebih dalam. Gak mungkin Nadia, Mir, aku kenal dia udah lama. Wajahnya tegang, nyaris tak percaya dengan kecurigaan yang sempat terlintas di benaknya sendiri. Emir menoleh perlahan, menatap sahabatnya lekat-lekat. Aku tahu kamu kenal dia, Dav. Tapi orang yang paling kita percaya bisa jadi orang yang paling pandai menyembunyikan sesuatu. Davian menggeleng, namun tak sekuat tadi. Ada getaran samar di tangannya. Nadia orang baik, Emir. Dia selalu bantu aku, bahkan dulu waktu aku baru adaptasi di sini, dia yang pertama kali nyapa aku. Tapi justru itu, Dav. Potong Emir pelan.
Siapa yang bisa dengan mudah menyusup ke lingkungan korban, mendapatkan kepercayaan mereka. Yang gak dicurigai sama sekali. Davian terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada penolakan dalam hatinya, tapi juga ada keraguan yang pelan-pelan mengikis tembok keyakinannya terhadap Nadia. Gaya tulisannya. Lanjut Emir, lebih hati-hati. Aku gak bilang pasti, Dav. Tapi kamu lihat sendiri, kan? Gaya tulisan itu bukan tulisan sembarangan. Dan tadi, dia buru-buru narik kertasnya waktu aku pegang. Gerakannya gugup. Terlalu gugup untuk seseorang yang katanya gak tahu apa-apa. Davian mengusap wajahnya kasar, lalu menarik napas dalam. Aku gak mau nuduh tanpa bukti. Dan kita gak akan nuduh. Kita cari tahu. Diam-diam. Sama seperti yang sudah kita lakukan, ujar Emir. Mata mereka saling bertemu. Dalam diam itu, ada satu kesepakatan, tidak ada lagi ruang untuk asumsi tanpa tindakan. Jika Nadia memang tidak terlibat, kebenaran akan membuktikannya. Davian menatap halaman kantin sembari menghela napas berat. Udara pagi menjelang siang itu mulai terik, tetapi hawa di hatinya justru dingin dan menggigil. Kalau kamu benar, Emir. Suaranya tercekat. Aku gak tahu harus gimana. Emir menepuk pelan bahunya. Maka kita harus tahu pasti. Sebelum semuanya terlambat. 10. Di dalam kamar sempit asrama, udara malam terasa semakin pekat. Lampu redup di langit-langit. Menggantung lesu, dan hanya suara jam dinding yang terdengar berdenyut pelan. Emir duduk di sisi ranjangnya, memandangi wajah Davian yang tampak lelah. Bukan lelah karena tubuh, tetapi karena pikiran yang terus bergulat dalam pusaran kebenaran dan pengkhianatan. Apa kamu mau kita menyelidiki, Nadia? Tanya Emir dengan nada pelan, tetapi matanya menyorot tajam. Misal, dia dekat dengan siapa saja. Lingkarannya siapa? Bisa saja dari sana kita temukan celah. Davian tidak langsung menjawab. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding, matanya menerawang ke langit-langit yang tampak retak di beberapa sudut. Hening menggantung cukup lama hingga Emir mulai mengira dia tidak akan mendapat jawaban. Namun perlahan, Davian menggeleng. Tidak dulu. Untuk sekarang, aku masih yakin Nadia tidak terlibat apapun. Emir menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dia tahu Davian sedang berada di titik antara logika dan harapan. Di satu sisi, semua petunjuk menggiring pada nama Nadia, tetapi di sisi lain, hatinya menolak untuk percaya bahwa perempuan yang dia kenal dekat bisa jadi bagian dari lingkaran gelap itu. Emir pun tak memaksa. Dia bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Davian dan menepuk pundaknya pelan. Ya sudah. Tidak apa-apa. Aku hormati keputusanmu. Tapi satu hal, Dav. Davian menoleh, menatap mata sahabatnya yang bersinar dengan ketulusan.